tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh 6 qori terbaik Kabupaten Majalengka yang terkumpul dalam pengurus cabang Jam'iyah Qurra wal Hufad Kabupaten Majalengka. Waktu dan tempat disediakan. Cek. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوا على النبي محمد السلام عليكم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
وبارك عليه صلى الله عليه والله الطارق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya sambutan Ketua PCNU Majalengka kepada yang terhormat Bapak Haji Dedi Mulyadi MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahyal islam bi ilmil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama wassalatu wassalamu ala sayyidil atqiya wa ala alihi dawin nufusi jaqiyya. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, al-ayah, wallahu alam bimuradih. Yang terhormat Muspida Kabupaten Majalengka, alhamdulillah hadir Pak Bupati atau yang diwakili oleh sahabat kita Pak Dr. Anas Haji Eman MM. Terima kasih hadir. Juga KBNU, Ketua MUI Kabupaten Majalengka yang terhormat guru kita Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Anwar MPD. Keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka, hadir jajaran Suriah, langsung Rois Suriah yang terhormat guru kita, terima kasih hadir, dan jajaran Wakil Rois, juga Katib, jajaran Tanfidiyah, para wakil, dan yang lain-lainnya, Banom, kemudian para ketua lembaga di lingkungan PCNU Kabupaten Majalengka, juga wabil khusus yang kami bahagia, yang kami hormati, yang kami cintai, para ketua MWC Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Majalengka. Tidak ketunggalan, wabil khusus sahabat kita ya, yang selalu mengayomi kita ya, yaitu Pak Dandim. Ini ternyata bagian daripada Nahdiyin ya. Ini beliau. Kita doakan beliau betah di sini. Tadi sudah bisik-bisik, ini mau hatam katanya ya. Doakan husnul khotimah dan kembali lagi ke Majalengka nanti ya. Kemudian sahabat kita juga ini dari Pak Kapolres hadir, Pak Kasat Bimas ya. Ini artinya selalu dengan Nahdiyin ya. Juga hadir pula ini kesepuhan kita ya dari Kemenag, alhamdulillah hadir, yang diwakili oleh Pak Kasih Pontren, Pak Kirisan ya, terima kasih. Wabil khusus para kori
dan Qori'ah yang tergabung di JKH yang baru saja Pak Sekda melantunkan suaranya yang sangat nikmat. Pak Sekda yang berbahagia, juga wabil khusus ini alumnus daripada PKP NU 1 dan 2. Tepuk tangan untuk alumni PKPNU ya. Selamat dan bekerja ya, supaya husnul khotimah. Para ibu muslimat, Patayat, GP Ansor, ini muslimat Ligung ini ya, terima kasih selalu energik ya. Dari Ligung, kemudian dari Jatiwangi, Jati 7, kemudian Cikijing ya, Lewi Munding, ini semua hadir Pak Rois Suryah ya. Pak Sekda, inilah kekayaan kita Pak. Terutama tadi kita dengarkan bersama yang dikomandai oleh guru kita Al-Hafidh Pak Kiai Haji Encim, kemudian sebagai Presiden JKH ini adalah Al-Mukarram Pak Kiai Jaki ya, dari Telaga MAG ya. Terima kasih. Itu kekayaan kita Pak. Jadi artinya kekayaan ini harus dijaga, harus dirawat ya. Ada Ansor, Muslimat, Patayat, LKKNU, ini kekayaan kita Pak. Perlu dijaga, perlu sentuhan Pak. Tapi bukan hanya dirawat ya, tapi diperhatoskeun. Sanes bukan bae diperhatoskeun, dicatat, tapi ya rengkolna kudu paruguh. Punten Pak, punten ya. Da ari menta mantong tika jauhan, mending tika tebih ti cakat Pak. Pak Sekda mudah-mudahan panjang umur, sehat ya, selalu bersama kita ya. Barangkali dari PCNU karena tadi sudah lama kita ya bersama-sama ini, yang jelas saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Bapak Ibu semua sudah mengimpakkan untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, untuk kepentingan Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang tidak kalah pentingnya Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ini yang paling penting. Zaman ayeuna Pak Ki Opik banyak abdi ge ahli sunnah, abdi ge ahli sunnah Pak. Tapi kita kukuhkan sekarang Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ini yang paling penting. NU selalu ingin mengambil bagian, terutama dalam suhudun dinian, gerakan-gerakan, aktivitas-aktivitas di dalam keagamaan, ini penting. Agama apa? Tentunya tadi agama Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kemudian yang berikutnya adalah suhu dan watoniyah. NU juga tidak ingin ketinggalan, tidak mau ketinggalan, berperan dalam dalam watoniyah, kebangsaan, kedaerahan, kekampungan, kedesaan, ini penting ya. Jadi itulah merawat. Berikutnya NU juga ingin berperan bagaimana menjaga dan mengembangkan budaya Sarawak ya. Nah ini barangkali pentingnya kita berkumpul di sini, dan insya Allah Bapak Ibu semua ini acara puncaknya nanti di Maja. Siap Ibu Bapak? Di Maja ya, terutama yang selatan ini jangan dulu langsung pulang ke rumah, mampir dulu di Sifaul Qulub. Kita menyapa Maja, Argapura, Banjaran, Talaga dan Selatan ya. Ini perlu disapa oleh Nahdlatul Ulama. Kita sudah waktunya membangun sinergitas dengan komponen bangsa. Oleh karena itu, mohon maaf tadi ketinggalan ya. Teman kita yang hadir, terima kasih. Perwakilan dari Muhammadiyah, perwakilan dari PUI terutama, kemudian perwakilan dari SII ya, dan Percis dan yang lain-lainnya. Mari kita sama-sama Majalengka ke depan lebih baik, raharja. Demikian barangkali yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada Rois Suryah, tentunya melelahkan Rois ya,
karena ini orang tua kita mah hanya supir Pak Deden, hanya pelaksana ya. Mudah-mudahan beliau ridho ya, ini untuk kepentingan Aswaja, kepentingan agama. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kami juga tetap mohon bimbingan dari Mustasar, dari jajan Rois dan para sepuh semuanya. Yang penting ingin Majalengka lebih baik ke depan, Majalengka lebih bersahabat, Majalengka lebih raharja, Majalengka gerbangnya Aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Itu yang paling penting ya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan informasi Bapak Gus Muafik masih di wilayah Kertajati, mohon kesabarannya untuk kita menunggu. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya amanat Bupati Majalengka yang diwakili oleh Bapak Sekda Majalengka kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Eman Suherman MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Allahumma alimni ma jahiltu wa dzakirni ma nasitu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak-bapak unsur Forkompinda, hadir secara pribadi Pak Dandim, yang mewakili Pak Kapolres, yang saya hormati Pak Kemenag yang diwakili oleh Pak Kasih Bimas, terima kasih. Yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Majalengka, Kasepuhan Pak Haji, alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati Rois Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Majalengka, Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatid, para hujaj yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami banggakan, kami hormati, ibu-ibu muslimat dan patayat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Illahir Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di haflah insyaallah mubarakah ini, berangkat dari rumah masing-masing dengan semangat yang luar biasa. Tadi Pak Ketua MUI berbisik kepada saya, seluruh Nahdiyin mengorbankan tenaga dan pikiran materinya untuk hadir ke sini, untuk bertemu dengan guru kita, ulama kita, Gus Muafik. Beliau adalah penceramah wawasan kebangsaan. Oleh karena itu kehadiran ibu dan bapak sekalian berangkat dari rumah masing-masing menuju tempat ini, mudah-mudahan Allah catat
sebagai amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa selamanya tercurah dan terlimpah kepada baginda alam Habibana wan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, panitia baru saja menyampaikan bahwa posisi Al-Mukarram Gus Muafik menuju Majalengka sudah lewat Kertajati. Paling tidak nyampe ke sini mudah-mudahan tidak lebih dari 20 menit. Kita doakan mudah-mudahan beliau selamat di perjalanan dan sampai bisa bermuwajah dengan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang pertama izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf khusus pada Pak Ketua dan jajaran pengurus dan kepada hadirin sekalian sehubungan yang terhormat Bapak Bupati tidak bisa hadir secara pribadi di haflah ini. Sehubungan hari ini Bapak Ibu sekalian, para bupati, wali kota se-Jawa Barat sedang menghadap kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan duka cita, untuk menyampaikan bela sungkawa atas hilangnya, atas belum ditemukannya anak tercinta dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Dan mudah-mudahan kita juga hadirin wal hadirat rahimakumullah yang hadir pada sore hari ini untuk sama-sama mendoakan agar Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur berserta keluarga pulang dari Swiss ke tanah air setelah 7 hari beliau bersama-sama petugas di sana untuk mencari dan menelusuri kemana Ananda Eril, nah, Ananda Eril Mumtaz sampai 7 hari tidak ditemukan, entah tersangkut atau entah kemana. Yang jelas sebagai sesama manusia, sama-sama kita umat mukmin yang merasakan betapa ketika beliau di sana hadir untuk mencari sang anak tercinta, kemudian tidak diketemukan. Bayangkan ketika pergi dari Swiss menuju Indonesia dengan tangan hampa, dengan tidak ada kepastian, anak tercinta hanya datang ke Swiss untuk pergi selama-lamanya. Kalau itu terjadi kepada kita, yakin kita pun akan merasakan situasi kondisi kebatinan yang sangat barangkali mungkin sakit. Oleh karena itu, pada haflah yang mubarakah ini, mari kita doakan mudah-mudahan Pak Gubernur dan Ibu Gubernur beserta keluarga berikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan Ananda Eril yang menurut paham kita, pandangan kita secara kedokteran, orang yang sudah 3 hari hilang dan berada di air, kekuatannya tidak akan lebih 7 hari bertahan, paling sudah pecah. Oleh karena itu kita berdoa juga mudah-mudahan Ananda Eril diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan dijadikan syuhada syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, atas nama pemerintah Kabupaten Majalengka pada kesempatan ini pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua PCNU beserta jajaran, seluruh banom yang ada, nggak tahu berapa banomnya Pak, 35 berapa tadi? Lengkap, alhamdulillah. Ya. Atas inisiatif dan gagasan yang pada hari ini melaksanakan halal bihalal sekaligus
tasakur binikmat atas perjalanan panjang pemerintah Majalengka yang ke-532. Mudah-mudahan agenda ini saya tadi sudah minta kepada Pak Ketua bagaimana agenda halal bihalal ini terus kita laksanakan setiap tahun. Kemudian kita catatkan, dikaitkan dengan ulang tahun Majalengka. Sehingga menjadi agenda rutin, agenda wilayah pemerintah Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan ini sepakat Pak Haji ke depannya. Karena kami menyadari Bapak sekalian bahwa pemerintah tidak akan maju kalau tidak didukung oleh semua komponen termasuk oleh Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penduduk Majalengka per hari kemarin 1.332.000 ya. Yang tersebar di 26 kecamatan dan tersebar di 334 desa kelurahan. Dari 1.332.000 itu penduduk non muslim ada 10% dan 90% penduduknya beragama Islam. Berdasarkan catatan dan laporan dari Pak Ketua, dari 90% yang memeluk agama Islam, 60-65% berada di lingkup Nahdiyin. Maka kemudian Nahdlatul Ulama inilah yang paling terbesar, organisasi keagamaan yang di Majalengka yang paling terbesar. Oleh karena itu sangat wajar pada hari ini agenda Nahdlatul Ulama hari ini kita di sini, nanti malam juga di Maja. Oleh karena itu kami terbayang betapa perjuangan yang sudah dilakukan dalam rangka mempersatukan Nahdidin, terutama dengan agenda yang dilakukan oleh Ketua PCNU bersama jajaran. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi sebuah amal soleh, menjadi sebuah pembelajaran bagi kita dalam rangka peningkatan, memupuk rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, COVID-19 sampai saat ini belum hengkang di Kabupaten Majalengka, termasuk di Indonesia. Bahkan hari-hari terakhir masih ada laporan orang yang terpapar COVID-19. Tapi tidak sebegitu kencang dan tidak sebegitu banyak dibandingkan dengan di bulan Juni dan Juli tahun 2021. Oleh karena itu kami pun tetap berpesan bahwa kita harus terus menjaga kesehatan kita dengan melakukan prokes. Kami ada khawatir kemarin ketika sudah melaksanakan Idul Fitri. Karena apa kekhawatiran itu muncul? Karena orang yang terjangkit virus COVID-19 itu datangnya dari orang luar. Kemarin ada kekhawatiran ketika Lebaran banyak keluarga kita, saudara kita yang pulang dari Panyabaan, katakanlah dari Jakarta, dari Bandung. Tapi alhamdulillah kekhawatiran itu tidak terjadi. Ketakutan itu tidak terjadi. Sehingga apa yang kita khawatirkan dengan data yang ada ini tidak terbukti. Khawatirnya takut meningkat setelah Lebaran COVID-19. Tapi lagi-lagi alhamdulillah atas doa kita dan upaya syariat kita, lahiriah kita dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, maka COVID-19 di Kabupaten Majalengka sudah mulai landai. Dan terbukti hari ini kami pun dari Pemda Majalengka memberikan keleluasaan kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. 2 tahun kita hampir tidak pernah menggunakan atau melaksanakan kegiatan semacam ini. Yakin kita rindu terhadap kegiatan perkumpulan semacam ini. Kita berharap terus dilaksanakan. Namun 2 tahun terakhir karena kita COVID, kita tidak bisa melaksanakan. Hari ini posisi Kabupaten Majalengka berada di level 2.
dan memberikan keleluasaan kita. Bahkan Pak Presiden sudah bisa memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan boleh ya untuk tidak memakai masker. Kalau di ruangan masih tetap kita harus berjaga-jaga. Namun sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Majalengka mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat karena landainya COVID-19 di Majalengka. Di samping doa kita bersama, upaya lahiriah pun kita lakukan. Apa upaya lahiriah yang sudah kita lakukan? Salah satunya adalah bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi di Kabupaten Majalengka, Bapak dan Ibu, ya, hari ini kita sudah mencapai 93% untuk dosis 1 dan 74% untuk dosis 2. Menurut teori para kedokteran, dengan posisi ini kita sudah terbentuk herd immunity, kekuatan kelompok, ya, sehingga dimungkinkan kita akan kuat dari pengaruh paparan COVID-19. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Majalengka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat yang sudah terpanggil secara pribadi, keluarga dan kelompoknya untuk bersama-sama membentengi diri, membentengi keluarga, membentengi lingkungan dengan kita sudah divaksin. Karena ini adalah modal syariat kita, modal lahiriah kita untuk berjuang bagaimana kita agar tidak terpapar. Di samping kita terus menerus dipimpin oleh Pak Kiai, Pak Ketua MUI tiap malam Jumat berdoa agar Allah cabut semua musibah, semua penyakit yang menimpa kepada masyarakat kita khususnya masyarakat Majalengka. Oleh karena itu sekali lagi ini posisi yang luar biasa di mana hari ini Majalengka kita berada di level 2. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, hari ini kita mendapat kuota haji sebanyak 533 ya Pak Kiai. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kuota haji sedunia hanya 1 juta. Kalau dulu 2 juta. Bahkan ditambah dengan mukimin di sana. Perbedaannya Bapak sekalian, hari ini kita masih tadi posisi secara keseluruhan kita masih belum terbebas dari COVID-19. Dan akhirnya 2 tahun kita tidak pernah memberangkatkan jemaah haji dari Majalengka termasuk sedunia. Alhamdulillah sekali lagi hari ini, tahun ini kita bisa memberangkatkan 533. Cuman berbeda dengan kebijakan tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi COVID, Bapak sekalian, yang diutamakan adalah orang yang sudah lanjut usia 65 ke atas didahulukan, bahkan digandengkan dengan yang muda. Namun ketika hari ini COVID masih berlaku, COVID masih ada, maka yang tua-tua itu sekarang untuk ditangguhkan sementara, yang 65 ke atas ditangguhkan sementara, dan kemudian yang muda yang 65 untuk diprioritaskan. Mengapa demikian? Tetap ya, karena tadi kita masih belum keluar dari bahaya COVID-19. Menurut catatan, menurut para ahli, umur 65 ke atas masih sangat rentan terjadinya COVID-19. Saya hanya ingin tetap pesan, tolong sampaikan sama keluarga, sama saudara kita yang akan berangkat ke Tanah Suci. Apa yang harus diingatkan? Karena posisi hari ini kita masih belum keluar dari COVID-19, maka aturan perjalanan di pesawat harus pakai PCR. Ya, harus pakai PCR. Pak Bupati sudah menggratiskan PCR untuk jemaah haji Indonesia, tidak boleh bayar. Ya, cuman titip. Saya punya pengalaman Pak Kiai, Pak Haji, pengalaman masalah perjalanan
ke luar negeri dengan pesawat. PCR itu penting. Pengalaman saya kemarin, kebetulan setelah Lebaran saya ke Turki. Berangkat dari sini harus, karena kita pakai pesawat, harus di PCR. Masuk ke negara lain, PCR harus dicantumkan. Masuk ke negara lain sekali lagi PCR harus dicantumkan. Nah kemudian Pak, pengalaman saya yang paling agak sedikit khawatir kemarin Pak, ketika pulang dari sana di PCR juga. Di PCR juga. Kemudian pulang masuk ke pesawat, nggak tahu tiba-tiba hasil PCR saya hilang. Jatuh. Bayangkan keluarga saya, saudara saya, istri saya sudah pada masuk pesawat. Saya masih tertahan, tidak boleh masuk Pak. Karena hasil PCR saya hilang, entah jatuh Pak. Bayangkan pesawat sudah tinggal 30 menit lagi berangkat, saya masih tertahan, tidak boleh masuk. Lamun di Indonesia meureun bisa ngomong bisa diskusi Pak. Di sana Pak Haji Ujang sudah bisa, udah exit aja. Ini yang harus diperhatikan. Mohon sampaikan sama keluarga kita yang berangkat. Karena itu akan tertahan. Untungnya guide saya menyimpan di dalam dokumen Pak. Di dalam HP-nya. Sehingga ketika saya panggil guide saya, dia punya dokumen di HP-nya, baru saya selamat masuk ke kapal atau ke pesawat. Oleh karena itu saya sekali titip emutkeun. Ya, emutkeun ke keluarga orang, warga orang, saudara orang nu bakal berangkat, mohon yang namanya PCR ini menjadi persyaratan perjalanan udara. Ulah dianggap remeh, ulah dianggap enteng. Kalau perlu ingatkan Pak Haji Risan, ingatkan pendampingnya agar bisa menyimpan di dokumennya Pak. Karena saya yakin yang namanya hajian tagiwur. Ya, saya hanya berjalan berangkat keluarganya tagiwur. Apalagi pengalaman kita yang namanya jemaah haji banyak sekali kurang tidur, banyak kegiatan, pasti banyak lupanya. Pendampingnya harus betul-betul bisa menyimpan di dokumen demi keselamatan yang bersangkutan. Jangan atas dasar kelalaian mereka tidak bisa berangkat. Jangan atas dasar kelalaian mereka tidak bisa pulang ke Indonesia. Ini menjadi suatu catatan pengalaman yang sangat berharga. Karena ternyata yang tadinya kita anggap sepele hanya sebuah kertas, tapi ternyata itu adalah bukti perjalanan kita masuk dan tidaknya ke sebuah negara lain tentunya. Barangkali Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang dapat saya sampaikan cukup sekian, dan ternyata belum datang ini Pak Haji. Mudah-mudahan posisi Gus Muafik tinggal sebentar lagi. Hanya itu saja barangkali Bapak sekalian hanya dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Haji dan seluruh jajaran pengurus dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.